Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Puji Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh masuk di tahun yang baru dengan begitu banyak kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita sudah alami di waktu-waktu yang lalu, dan juga kemurahan Tuhan itu bukan secara langsung semata-mata, tetapi juga melalui kebaikan, perhatian, pertolongan orang-orang lain yang sudah banyak membantu kita di tahun yang lalu atau waktu-waktu yang lalu. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita karena kita menemukan ada orang yang baik hati, yang mau membantu kita, memperdulikan kehidupan kita, bahkan yang selalu dapat dikatakan ada dekat dengan kita. Namun Salomo ingatkan dalam Amsal ini bahwa dalam kehidupan yang nyata bahwa kita bisa menemukan banyak orang baik. Orang baik hati, orang yang baik terhadap dirinya sendiri, kita bisa temukan. Dia baik terhadap dirinya sendiri karena dia mampu menjaga reputasinya, dia mampu jaga nama baiknya, dia mampu menjaga nama baik keluarganya, dan banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan entah untuk sesamanya maupun untuk dirinya sendiri. Dia jaga nama besar keluarganya, itu baik. Dia menjaga, dia berusaha untuk berbuat banyak kebaikan. Dan itu hal yang penting. Karena dengan kebaikan itu kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Namun, Salomo menemukan kendala bahwa di antara sekian banyak orang yang dapat dikatakan mengaku dirinya baik, karena di sini bukan berkata saya orang baik, tetapi orang yang menjaga dirinya dengan baik, namanya dengan baik, perbuatannya dengan baik, dan juga kepeduliannya dengan baik. Nah, hal ini penting, namun dia menemukan bahwa di antara sekian banyak orang baik, dia bertanya siapakah yang dapat menemukan orang yang setia. Dan ini adalah hal yang penting untuk saya dan saudara dalam kita mengiring Tuhan. Kita bisa buat baik untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa buat baik untuk sesama anak Tuhan, kita boleh buat baik untuk gereja kita, dan semua yang ada di sekitar kita, kita dapat buat yang baik. Namun, ada pertanyaan yang setia ternyata sulit didapatkan di antara sekian banyak orang baik. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa setia itu ternyata adalah salah satu buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Nah, saudara, hal ini menjadi sesuatu yang penting sekali karena kebaikan itu bisa berubah. Alkitab katakan kelakuan yang baik itu
dipengaruhi oleh pergaulan-pergaulan yang jahat, dia jadi jahat. Banyak juga hal yang terjadi, orang jahat berada di antara orang baik, lama-kelamaan dia juga kelihatan baik. Tetapi setia tidak bisa dijangkiti seperti itu. Setia tidak bisa ditulari seperti itu. Karena setia itu adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Nah, sebab itu kita melihat bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berbuat baik tidak cukup. Dituntut kesetiaan kita. Karena kesetiaanlah yang akan menuntun kita untuk terus bertahan di dalam mengiring Tuhan. Kita bisa melihat ada banyak orang baik. Dia tidak jahat, dia baik, peduli sama orang lain, peduli sesama anak Tuhan, peduli dengan gereja. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Kenapa? Tidak mampu setia. Hal ini harus menjadi beban tanggung jawab kita. Karena bukan hanya jemaat, hamba Tuhan, pendeta pun dituntut kesetiaan. Sebab itu Tuhan ingatkan, buah roh di antaranya kesetiaan itu harus muncul dari kehidupan kita orang-orang percaya. Karena jika ada kesetiaan, maka tidak ada hukum yang melarang bagi orang-orang yang setia. Tidak ada larangan yang kita langgar ketika kita hidup dalam kesetiaan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, mari jangan kita merasa cukup puas karena kita sudah berbuat banyak kebaikan. Kita sudah peduli orang lain dengan kebaikan kita. Tetapi Tuhan ingatkan, setia harus dihadirkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena perbuatan baik, itu mulia. Tapi setia jauh lebih mulia. Karena ada banyak orang yang bisa berbicara banyak. Ketika hatinya baik, ketika pikirannya baik, dia berkata, saya akan tetap setia dalam pelayanan, dalam gereja, dalam komunitas bersama. Tapi ketika hatinya terganggu, pikirannya terganggu, karena mengalami gesekan, benturan satu dengan yang lain, karena ada kepentingannya, maka dia tidak setia lagi. Hal ini harus kita waspadai. Kalaupun kita pernah tidak setia di tempat yang lain, maka di tempat yang baru setialah. Karena itu yang terbaik buat kehidupan kita. Dengan berlaku setia, maka Tuhan pun tetap setia. Walaupun dalam pengiringan kita bisa jatuh bangun, tapi Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya. Dia tetap setia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam penyangkalan diri kita kepada Tuhan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kita lakukan semua itu dengan setia. Sabaslah hai hambaku yang setia. Tuhan memberkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur, karena di hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kami bahwa semua perbuatan baik kami itu sudah cukup. Namun jauh lebih baik jika kami bisa tetap setia. Sebab itu Tuhan, tolong kami dalam perjalanan kehidupan ini. Seringkali kami berjumpa dengan begitu banyak persoalan, masalah, benturan-benturan antara sesama.
Ada kepentingan-kepentingan orang lain yang dipaksakan untuk kita mengikutinya. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Seringkali kami merasa jenuh, merasa lemah. Tapi biarlah Roh Kudus menguatkan kami agar kami bertahan dan menghasilkan buah, yaitu kesetiaan di dalam Tuhan. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Bapa, Engkau kuatkan kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami selain kami baik karena Engkau sudah lebih dulu baik kepada kami. Ajar kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.